saudara tidak pakai dasi. Satu-satu. Judul ya begitu cepat putaran dari waktu ini. 8 tahun kami tidak pernah datang lagi ke Amerika. Lalu datang lagi karena visa kami itu berlaku 5 tahun. Jangan-jangan bulan depan datang lagi. Asal saudara nggak bosan ya. Puji Tuhan, saya merasa ada atmosfer lain ini hari ini karena anak-anak kita polos sekali ya. Lagu-lagu syairnya menyentuh perasaan hati, dan ada satu perkataan saya harap dia cocok dengan firman yang saya sampaikan pada hari ini, dan dia menjadi bagian tersendiri dalam hidupmu dan hidupku. Karena biasanya gembala itu sudah mempelajarinya terlebih dahulu, mengalaminya secara pribadi, baru dia sharekan kepada jemaat. Jangan khotbahkan yang saudara tidak mengalaminya, itu pendustaan tubuh. Jadi kalau saya sampaikan hal ini, saudara mungkin pernah dengar peristiwa-peristiwa yang pernah kami alami. Wow, bukan rahasia umum, tetapi itulah Tuhan kami yang besar. Tadi pagi saya bicara di New York. Sebelum berangkat tinggalkan hotel, Ibu Bolang sempat ngecek pelayanan yang kami tinggalkan karena persis jam ibadah pertama dan kedua, jam 10 pagi dan jam 4 sore. Sesudah itu tiga anak dan cucu inilah yang melayani sepanjang ibadah hari. Anak saya Sandy dengan Brenda, cucu yang memimpin pujian, Pastor Sam yang melayani firman Allah, dan umat memberikan laporan mereka sangat-sangat diberkati Tuhan. Dan itu doa kita. Itu doa kita. Saudara-saudara yang punya anak, kita kan selalu berdoa. Kita imani melalui kebenaran firman, anak-anak kita ini termasuk kita. Karena mungkin sudah dewasa jadi lupa. Kita dilahirkan dengan tujuan yang mulia. Ini perlu ditanam di dalam hati. Dia mau berliku jalannya, tetapi iblis tidak bisa membatalkan rencana Allah buat kelahiran anak-anak kita pada tujuan yang mulia. Itu semua kita punya persoalan. Wah, ini ada rekan sekerja, beliau pimpinan wilayah yang saya juga harus hormati, karena kalau saya masuk wilayahnya tanpa dia tahu bisa saya dipecat. Ada di sini, kita sama-sama kita Jakarta Utara. Ayahnya itu tahu posisi apa saya, almarhum ayah, Pendeta John semua. Itu mau dibilang wakil gembala dari ayah saya juga boleh. Dia juga sering dikirim duluan sebelum KKR besar diadakan di lapangan-lapangan, mau di Banjarmasin, mau di Sulawesi Utara. Beliau yang diutus duluan untuk memberitahu, mempelajari, mengabarkan kepada ayah dan ibu keadaan dan persiapan dari KKR. Itu tugas dari pendeta Max Sumuan yang saya dengar berkhotbah daripada itu. Beliau tahu siapa saya. Wanakalnya nggak keturunan. Sampai ada satu ibu, lebih baik saya sebut karena dia tahu.
Ibu Yap. Dia itu ibu sekolah minggu, guru sekolah minggu saya. Terus terang dia berkata, kamu ini nggak bisa jadi orang. Nah sekarang saya apa dalam hati? Maksudnya dia, saya nggak bisa jadi pendeta. Kamu nih nggak, nakalnya nggak keturunan, dan kayaknya kakak kamu lebih pendiam. Itu terniang terus di situ. Kok guru sekolah minggu ngomongnya gitu ya? Sampai saya menjadi remaja. Apa iya tuh? Apa iya? Suka-suka saya nangis. Apa iya Tuhan saya tidak bisa dipakai Tuhan? Apa iya ya saya nakal sekali, dan kayaknya nggak ada kesempatan kedua untuk saya merubah diri, sikap hidup, karakter, attitude, untuk saya menjadi jauh lebih baik. Sayang dia sudah meninggal pada waktu saya dipercayakan Allah berdiri di belakang mimbar. Dari gembalanya ibu yang mengatakan kepada saya itu bahwa saya tidak bisa jadi manusia. Kalau dia masih ada, kita sobage. Maksudnya tante tarik perkataan ini orangnya. Kamu bukan Tuhan kok, berani ngejudge. Jangan suka ngejudge anak-anak. Belum tentu, saudara. Saudara lihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terkenal, latar belakang mereka asal berani terbuka saja rusak sebenarnya. Sebelumnya itu hancur-hancuran. Saya terharu melihat mereka melayani itu. Ada jalan katanya yang terbuka, karena kita ini anak Allah. Dilahirkan melalui kandungan ibu dan dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Saya tangkap itu. Saya jadi orang lain sekarang. Dan saya beritahu kepada bapak dan ibu yang lain, saudara jangan menjadi terlalu kecewa kalau saudara menghadapi banyak persoalan hidup. Karena Allah kita Bapa yang baik, yang tidak pernah tidak peduli terhadap kehidupan ini. Oh Tuhan baik. Banyak cerita dan kesaksian, tetapi itulah yang kami tangkap. Kami berdua langsung berdoa dan mengucapkan terima kasih. Itu doa kami. Karena mereka semua punya talenta, ini anak dan cucu. Turun dia, dari opa turun. Dan sekarang mungkin anak saya lebih banyak dipanggil ke daerah dibandingkan saya. Saya bangga, dan ini hasil dari tangisan ibu. Kalau saudara belajar Alkitab, banyak kali ibu mempunyai feeling yang jauh lebih kuat daripada laki-laki. Dan ibu di dalam Alkitab banyak mendengar suara Tuhan langsung. Istri Manoah, Maria, dan banyak ibu lain. Raja-raja itu, coba saudara perhatikan, ya, dia sebut nama raja, lalu dia tidak sebut nama ayahnya di belakangnya, tidak, nama ibunya. Raja ini umur begini jadi raja, nama ibunya ini, gak ada nama ayah. Ide cemerlang untuk mendapatkan berkat dari tangan seorang ayah yang kelihatannya penipuan, tetapi ini bagi saya cara Tuhan yang unik untuk dia menerima dan melepaskan seluruh berkat yang disangkanya bahwa dia berhak untuk menerima, pulang karena tidak pernah ada di dalam kemah dari papa dan mama. Dia datang, tolong berkati, bukan
apakah aku sudah melepaskan seluruh hak kesulungan itu kepadamu? Nangis. Siapa yang beri ide? Siapa yang memberikan saran? Siapa yang masakan kesukaan dari bapaknya? Siapa yang mendorong, memotivasi untuk pergi kasih makan? Ibu. Bagi para suami, jangan sia-siakan istri. Saya tidak akan pernah datang kalau tidak sama sekali berhalangan tanpa istri. Biar biayanya mahal. Kami naik setengah bisnis. Lalu Bapak Gembala dan Ibu Gembala Saudara membayar kami. Tapi kita coba di-upgrade dia setengah bisnis. Jadi lebih besar sedikit. Kalau bisnis terlalu mahal, lebih baik saya pakai itu untuk pembangunan. Tetapi ini setengah bisnis cuma tambah sedikit, karena dia agak lebih lebar. Makanannya makanan ekonomi. Kenapa? Saya sayang istri saya. Ini bukan kemunafikan, ini bukan basa-basi. Keberhasilan pelayanan ini itu kan istri. Ide cemerlang. Biasanya saya nggak nangkep. Khotbah-khotbah yang saya sampaikan kami share berdua. Dia lebih pandai dari saya. Saya tanya apa artinya. Dalam bahasa Inggris apa artinya. Dan dia sekolah. Jangan hukum terlalu cepat anakmu. Ada ayat dia berkata, jangan katakan mati kamu, lebih baik. Nah sekarang kalau saya katakan waktu itu terjadi betul, lalu kenyataannya begini, kami tinggalkan anak-anak dan cucu yang ambil alih pelayanan dan diterima, diberkati jemaat. Saudara nangis, kami nangis. Apa yang kami doakan itu menjadi kenyataan. Sebelum kami berangkat, ya keluarga ini suka memberi tunjangan, melepaskan berkat untuk dukung pelayanan. Kami baru pulang dari Lampung, kan saudara bisa ikuti di internet. Kali ini kolaborasi antara Departemen Peningkatan Pengembalaan dengan Departemen Pertumbuhan Gereja, Pendeta Denny Rumokoy, lalu plus wakil dari BPK untuk bicara tentang manajemen keuangan. Jadi 3 badan, 1 departemen, 2 sudah 2 kali di Lampung. Baru saya istirahat hari Sabtu, hari Minggu saya khotbah untuk sementara terakhir sebelum kami berdua berangkat ke Amerika. Jadi saya peduli sekali terhadap pertumbuhan penggembalaan. Haleluya. Bisa bilang haleluya.